Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunuhana. Saya di sini akan mempresentasikan laporan magang dengan judul Implementasi Sistem Administrasi HRD dalam Lingkungan Kerja Virtual pada Perusahaan CV Ankara Cipta. Dalam laporan ini terdapat 5 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan yang berisi latar belakang dan juga tujuan. Bab kedua ada profil organisasi dan aktivitas magang. Di bab ketiga ada landasan teori dan analisis. Bab keempatnya ada kesimpulan dan rekomendasi, serta di bab kelima ada refleksi diri. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi telah membantu banyak perusahaan untuk mengembangkan sektor bisnisnya. Dan, sistem administrasi HRD juga menjadi lebih mudah untuk dikerjakan karena ada bantuan teknologi, sehingga administrasi sistem HRD bisa dilakukan secara daring. Adapun sistem jam kerja juga menjadi lebih fleksibel dengan penerapan lingkungan kerja virtual. CV Ankara Cipta juga sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, turut mengadopsi sistem HRD, lingkungan kerja virtual untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Implementasi sistem HRD berbasis virtual ini memiliki tantangan tersendiri juga, seperti memastikan keteraturan dalam manajemen sumber daya manusia, lalu juga menjaga komunikasi yang efektif antara tim HRD dan juga karyawannya, serta menjaga komunikasi untuk mengoptimalkan produktivitas. Oleh karena itu, praktikan juga membuat laporan magang yang berjudul Implementasi Sistem HRD pada lingkungan kerja virtual karena banyak nilai yang bisa dipelajari, apalagi untuk sistem work from home itu baru dilakukan, booming itu semenjak di tahun 2019 pasca pandemi. Untuk evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang, selama menjalani proses magang, praktikan mendapatkan banyak ilmu baru, terutama pengelolaan administrasi HRD di lingkungan kerja virtual. Adapun beberapa kendala yang menjadi hambatan dan juga rintangan yang dihadapi oleh praktikan, namun dapat terselesaikan juga dengan baik. Pada awalnya praktikan merasa tidak terbiasa dengan lingkungan kerja virtual serta jam kerja yang fleksibel ini. Nah, seiring berjalannya waktu, praktikan dapat melakukan job desk-nya dengan baik. Refleksi diri atas kegiatan magang selama menjalani magang di CV Ankara Cipta, praktikan merasakan banyak sekali perkembangan baik dalam keterampilan teknis maupun soft skill. Dalam aspek teknis, pengalaman pengelolaan administrasi HRD yang berbasis digital memberikan wawasan baru mengenai penggunaan sistem teknologi dalam dunia kerja, terutama dalam pengelolaan data karyawan, rekrutmen online, serta pencatatan absensi digital. Selain itu juga perhatikan semakin memahami pentingnya ketelitian dalam pengelolaan dokumen serta menjaga kerahasiaan data karyawan agar sesuai dengan standar profesionalisme di bidang HR. Dari sisi soft skills, magang ini juga memberikan kesempatan bagi praktikan untuk mengasah kemampuan komunikasi dan juga kedisiplinan untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah di tempat kerja. Selain itu, interaksi dengan rekan kerja dan supervisor secara daring juga memberikan pengalaman berharga dalam membangun jaringan profesional serta memahami dinamika kerja tim di perusahaan. Untuk profil organisasi dan aktivitas magang sendiri, CVN Keracipta itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini turut serta dalam berperan memajukan visi pemerintah meningkatkan infrastruktur dengan cara membentuk sumber daya alam yang berkualitas di bidang konstruksi. Berbagai proyek berkualitas yang dikerjakan oleh CVNK Cipta ialah turut serta dalam pemeliharaan tanaman Islamic Center, pembuatan mural di tebing perkantoran pemerintah daerah, melakukan pembangunan dinding, penahan longsor, dan masih banyak lagi. Adapun legalitas yang dimiliki oleh CVNK Cipta dari beberapa lembaga pemerintah resmi yaitu Akta Notaris Nomor 55 tahun 2016 tanggal 30 Mei lebih tepatnya di tahun 2016 dengan NIB 91201043719196 pada tanggal 19 Maret 2019 dengan skala usaha kecil, dan untuk NPWP 76618392522100 terdaftar dan secara konsisten melaporkan surat pajak tahunan. Adapun aktivitas magang yang dilakukan oleh praktikan, pelaksanaan magangnya sendiri berdurasi selama 3 bulan, dimulai pada tanggal 1 Oktober dan berakhir di tanggal 1 Januari 2025. Adapun jadwal kerja yang diberikan atau yang berlaku adalah 5 hari kerja dari hari Senin sampai Jumat. Untuk jamnya sendiri diberlakukan fleksibel hour atau tidak ada ketentuan aturan khusus dalam waktu bekerja, tetapi setiap tugas yang diberikan itu harus, terselesaikan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan, yang pertama ada pembuatan jadwal mingguan untuk sesama pegawai magang yang virtual. Pegawai magang virtual ini rata-rata adalah seorang drafter ataupun desain, tata kota dan juga arsitek. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh praktikan sebelum membuat jadwal mingguan ialah mengumpulkan dahulu daftar tugas utama yang perlu dilakukan oleh pegawai magang, mengadakan rapat mingguan untuk berdiskusi agar jadwal yang dibuat sudah sesuai dengan ketersediaan waktu setiap orang dengan adil. Selanjutnya praktikan akan berkoordinasi dengan supervisor untuk mendapatkan arahan serta juga saran. Yang kedua ialah pembagian tugas mingguan untuk sesama pegawai magang virtual yang dibagikan secara adil dan juga distribusinya berdasarkan kompetensi dan kemampuan masing-masing agar setiap orang mendapatkan peran yang sesuai juga. Ketiga ialah membantu dalam pembuatan proposal. Praktikan mempelajari tujuan, sasaran, dan konteks dalam pembuatan proposal berdasarkan kebutuhan perusahaan. Selain itu, praktikan juga mengikuti briefing dengan supervisor dan tim untuk mendapatkan gambaran mengenai struktur serta format proposal yang diharapkan. Setelah itu, praktikan melakukan pengumpulan informasi yang relevan yang diperlukan baik dari internal maupun eksternal. Selanjutnya, barulah data tersebut diolah dan agar menjadi sebuah eh, justifikasi yang dapat mendukung argumen dalam proposal. Selanjutnya, pembuatan proposal juga dibuat dengan format yang telah ditentukan. Menjadi topik hangat di kampus-kampus.
Nah, ini ada satu tujuan yang memang harus di-highlight pada uh, bagian satu ini. Saya peserta diharapkan menjadi seorang profesional engineer yang cerdas, inovatif, bla 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 bla, di bidang engineer khususnya di industri bangunan. Adapun yang terakhir adalah pembuatan asesmen untuk penilaian kinerja pegawai magang itu dilakukan setiap akhir bulan secara berturut-turut. Pertama, praktikan akan menetapkan tujuan asesmen seperti mengukur pencapaian target, pengembangan kompetensi, dan efektivitas tugas yang dijalankan selama magang. Setelah itu baru praktikan akan berdiskusi dengan atasan atau mentor untuk memahami standar kinerja dan berkompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, praktikan menentukan aspek-aspek kunci yang akan dinilai, serta pemberian bobot pada setiap kriteria. Pun di bab 3 ialah pembahasan landasan teori mengenai manajemen yang dikemukakan oleh John F. Mee adalah manajemen seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha minimal agar mendapatkan kesejahteraan bagi pemimpin, pegawai, serta masyarakat, yang mana dari pendapat itu ditekankan manajemen untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif. Untuk definisi dari manajemen sumber daya manusia sendiri, menurut Dessler ialah proses manajemen sumber daya manusia adalah proses sistematis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai kebijakan dan praktik terkait karyawan. Dessler menekankan bahwa fungsi SDM tidak hanya berperan sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai pendorong strategi bisnis melalui pengelolaan modal manusia secara efektif dan efisien. Dan untuk definisi pengelolaan administrasi HRD sendiri, menurut Sedarmayanti, di tahun 2017 menyebutkan bahwa administrasi HRD berfungsi sebagai pengelola sistem ketenaga kerjaan di organisasi, termasuk kebijakan rekrutmen, kepegawaian, dan penggajian untuk meningkatkan efisiensi kerja. Adapun, definisi dari lingkungan kerja virtual sendiri, ialah menurut, Mangkunegara 2017 mengatakan bahwa keunggulan dari lingkungan kerja virtual adalah peningkatan produktivitas, efisiensi administrasi, dan fleksibilitas kerja. Dan untuk analisisnya sendiri, selama proses magang posisi administrasi dalam sistem lingkungan kerja virtual ini memberikan dampak yang positif dan juga negatif. Untuk dampak positifnya adalah meningkatkan atau mengoptimalisasikan efisiensi dalam operasional perusahaan. Untuk dampak negatifnya adalah ada beberapa rintangan yang perlu disempurnakan, seperti ketidakaturan dalam penjadwalan. Yang ini tuh mengakibatkan pada menurunnya produktivitas dan menimbulkan stres juga karena ketidakpastian dalam alur kerja. Ini sehubungan dengan teori yang dikemukakan oleh Chowdhury bahwa model work from anywhere itu memberikan otonomi tinggi bagi karyawan. Namun keberhasilan model ini juga bergantung pada sistem manajerial yang mampu mengatur dan memantau kinerja secara efektif. Untuk di bab 4 ada kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil magang yang telah praktikal lakukan selama 3 bulan, dapat disimpulkan bahwa CVN Karacipta juga telah menerapkan sistem administrasi HRD berbasis virtual dengan cukup efektif. Lingkungan kerja virtual ini juga mendukung efisiensi operasional perusahaan, terutama dalam pengelolaan data karyawan, proses rekrutmen, serta komunikasi internal yang lebih fleksibel. Keunggulannya juga adalah efisiensi dalam penggunaan waktu dan sumber daya, di mana seluruh administrasi HRD dapat dilakukan tanpa batasan lokasi, memungkinkan perusahaan untuk tetap produktif meskipun tim bekerja secara remote. Selain itu juga sistem ini meningkatkan transparansi serta akurasi dalam pengelolaan data karyawan dan pengarsipan dokumen. Namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti ketergantungan terhadap teknologi dan perlunya peningkatan dalam keamanan data, kurangnya komunikasi atau briefing saat pembagian tugas, ketidaktegasan dalam pembuatan kebijakan jam kerja yang fleksibel. Namun secara keseluruhan implementasi sistem administrasi HRD ini memberikan lebih banyak manfaat bagi perusahaan, terutama dalam mendukung efisiensi dan fleksibilitas kerja, dibandingkan dengan rintangan dan tantangan yang dapat dicari solusinya. Untuk rekomendasi yang dapat praktikan sampaikan atau sarankan kepada perusahaan ialah perusahaan perlu menetapkan kebijakan kerja yang lebih terstruktur dengan menetapkan jam kerja yang lebih jelas dan juga target tugas yang lebih spesifik lagi. Perusahaan juga disarankan untuk melakukan daily scrum atau briefing pagi sebelum pegawai magang melakukan tugasnya. Hal ini juga telah dilakukan saat praktikan magang agar ketidakjelasan dalam deadline dan juga tempo kerja ini bisa lebih efektif karena ada briefing dahulu di setiap pagi sebelum mengerjakan tugas. Yang ketiga adalah perusahaan juga diharapkan dapat memberikan pelatihan untuk penggunaan teknologi ataupun IT terlebih dahulu kepada sesama pegawai magang sebelum mulai onboarding atau sebelum mulai bekerja. Perusahaan diharapkan juga dapat menyelenggarakan pelatihan rutin mengenai platform digital untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Dan untuk yang terakhir, perusahaan juga disarankan untuk membuka kantor cabang di kota lain untuk menunjang kebutuhan operasional karena tidak dipungkiri meskipun dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih, operasional tetap memerlukan interaksi secara langsung dan sebagai representatif perusahaan. Di bab 5 ada refleksi diri selama menjalani magang di CV Ankara Cipta, praktikan mendapat banyak pengalaman serta wawasan baru yang berguna sebagai pembuka jalan karir praktikan ke depannya. Seperti pengalaman dalam administrasi, mengikuti rapat, berperan adil dalam pembuatan proposal, dan juga bekerja dalam tim, lingkungan kerja virtual ini melatih kedisiplinan praktikan untuk lebih terorganisir juga. Dari pengalaman ini juga praktikan belajar untuk beradaptasi dalam lingkungan kerja yang jarak jauh atau dalam berbagai lingkungan,
Setelah menyelesaikan magang ini, praktikan berharap dapat terus mengasah keterampilan dalam bidang HR, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen SDM berbasis digital. Praktikan juga tertarik untuk lebih mendalami aspek strategis dari HR, seperti pengelolaan kinerja karyawan dan pengembangan budaya kerja yang efektif dalam organisasi virtual. Secara keseluruhan, pengalaman ini sangat berharga dalam membentuk pemahaman praktikan mengenai HR dalam lingkungan kerja modern. Praktikan juga bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh CV Ankara Cipta, karena diberikan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Sekian untuk presentasi laporan magang saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.